kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini, Kamis 24 April 2025. Saudara-saudara pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang ya dan amin, yang setiap perkataanmu tak pernah Engkau ingkari. Ajarlah kami supaya kami pun demikian adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Nehemia 9 ayat 6 hingga 8. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Ia yang menepati janji adalah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Ayat penekanan, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar, ayat 8b. Nabi Nehemia adalah teladan kepemimpinan yang menginspirasi. Salah satu pencapaiannya yang penting adalah membangun kembali kepercayaan dan keyakinan bangsa Israel kepada Tuhan setelah mereka terpengaruh oleh kepemimpinan raja-raja sebelumnya. Firman Tuhan saat ini merupakan bagian dari kitab Taurat Tuhan yang dibacakan kepada bangsa Israel pada sebuah acara khusus untuk pengakuan dosa. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari orang-orang asing. Secara spesifik, pada ayat 7 dan 8 merupakan kisah Allah memilih Abraham dari tengah-tengah bangsanya dan mengikat perjanjian dengannya. Tetapi dalam perjanjian itu ada satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh Abraham, yaitu tidak akan berubah setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Allah mendapati hati Abraham tetap setia kepadanya. Hal itulah yang membuat Abraham benar-benar merasakan bahwa Allah sungguh menepati janjinya. Janji Allah kepada Abraham tersebut dapat kita temukan dalam Kejadian 15 ayat 18 hingga 21. Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa seluruh keturunannya akan diberkati. Orang percaya adalah keturunan Abraham karena iman kepada Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita pasti meyakini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Memang benar. Namun tahukah kita bahwa belajar dari teks ini ada satu hal yang Allah nantikan dari kita,
agar benar-benar dapat mengalami janji Tuhan itu, yaitu agar Tuhan mendapati hati kita setia kepadanya. Saudaraku, Alkitab mencatat banyak janji Tuhan. Salah satunya yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Janji ini berlaku bagi semua orang percaya, karena panggilan utama kita adalah memberitakan Injil. Jika kita masih merasakan penyertaan Tuhan, bersyukurlah. Namun jika tidak, mungkin sudah saatnya kita introspeksi dan memastikan hati kita tetap setia kepadanya, sehingga kita didapati Allah datang kali kedua dalam keadaan setia kepadanya. Penegasan, janji Allah adalah ya dan amin bagi setiap orang benar yang hatinya setia kepada kebenaran Allah. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur memiliki Engkau yang selalu menepati janji-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk senantiasa memiliki hati yang setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin.